Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, hari ini kita akan membahas tentang behavior in organization atau perilaku di dalam organisasi. Ini merupakan bab lanjutan dari bab 1 dan bab 2 di buku Anthony Govindarajan. Ini berada di bab 3. Kalian mungkin bisa sambil buka bukunya sambil kita belajar bareng-bareng tentang perilaku di dalam organisasi. Mungkin di video sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu sistem pengendalian manajemen, apa itu strategi, maka berikut ini saya akan menjelaskan bagaimanakah seharusnya perilaku kita di dalam organisasi atau di dalam perusahaan. Kita mulai saja. Nah, ini terkait dengan perilaku di dalam organisasi, ini tidak jauh atau tidak putus dari yang namanya tujuan perusahaan, ya, di mana tujuan perusahaan ini tadi sangat berpengaruh di dalam perilaku karyawan di dalam organisasi. Maka muncullah yang namanya istilah kesesuaian tujuan atau goal congruence ya. Jadi di mana setiap karyawan itu harusnya memiliki atau fokus pada satu tujuan organisasi ya, bersama-sama bekerja bersama untuk mencapai tujuan organisasi. Harusnya tidak ada karyawan yang memiliki tujuan individu yang nantinya membuat organisasi susah untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut, gitu ya. Dan harusnya ketika sistem pengendalian manajemen di sebuah perusahaan atau organisasi itu sudah berjalan dengan baik, maka hal ini tidak akan terjadi. Goal congruence ini akan terpenuhi, seperti itu. Nah, baik, terkait dengan tujuan kesesuaian tujuan tersebut, ada pengaruh yang mempengaruhi mengapa tujuan kesesuaian itu ada beberapa tujuan yang tidak sesuai atau tidak tercapainya kesesuaian tujuan. Ini ada dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal ini terkait dengan norma perilaku masyarakat di sekitar perusahaan yang mempengaruhi perusahaan, gitu ya. Kemudian ada faktor internal. Faktor internal ini terkait dengan yang ada di dalam perusahaan, ada budaya, gaya manajemen, organisasi informal, dan persepsi dan komunikasi. Budaya ini terkait dengan bagaimanakah organisasi dalam menanamkan nilai-nilai organisasi kepada karyawan. Jika organisasi ini tadi tidak memiliki budaya, tidak bisa menerapkan nilai-nilai organisasi kepada karyawan, maka goal congruence ini juga tidak akan tercapai, gitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan gaya manajemen. Ya, gaya manajemen ini menunjukkan bahwa bawahan atau karyawan di level bawah itu akan mencontoh perilaku atau sikap yang ada pada atasannya atau yang berada di level manajemen seperti itu. Sehingga kalau manajemen tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada bawahannya, maka ya goal congruence tidak akan terjadi. Begitu. Kemudian yang berikutnya terkait dengan organisasi informal. Hubungan informal di luar bagan atau struktur organisasi. Nah, seperti ini, hal-hal seperti ini juga harus diciptakan. Jadi, atasan itu selain sebagai atasan yang baik, ya, selain sebagai pimpinan yang baik, dia juga harus bisa menjadi sahabat bagi karyawannya atau teman baik bagi karyawannya di level yang lebih bawah, begitu ya. Jadi hal ini yang membuat karyawan itu lebih terbuka dengan atasannya, lebih bekerjanya lebih enak dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya ini terkait dengan persepsi dan komunikasi. Ini bagaimana organisasi dapat menyalurkan tujuan organisasi kepada setiap karyawan dengan komunikasi yang tepat, sehingga tidak menimbulkan
banyak persepsi, seperti itu. Kemudian, nah, terkait dengan sistem pengendalian formal, ya, di dalam sistem pengendalian tadi untuk mencapai tujuan organisasi, kesesuaian tujuan itu tadi, maka perlu ada sistem pengendalian yang formal itu tadi ya. Sistem pengendalian formal itu ada dua, kita bedakan jadi dua, ada aturan dan ada proses pengendalian formal. Di dalam aturan itu sendiri ada pengendalian fisik, manual, keamanan sistem, dan sistem pengendalian tugas. Pengendalian fisik ini terkait dengan penjaga keamanan gudang yang terkunci, brankas, dan lain sebagainya. Ini fisik ya, jadi pengendalian yang berupa fisik, jadi langsung. Kemudian ada juga yang manual. Manual itu buku manual itu ya, tata cara, aturan yang harus ada di setiap organisasi. Karena ini yang formal ya, kalau nggak ada manualnya, semua tidak akan melakukan hal tersebut karena nggak ada aturan formalnya. Kemudian yang berikutnya ada keamanan sistem. Ya, berbagai pengamanan dibangun ke dalam sistem pemrosesan informasi untuk memastikan informasi mengalir melalui sistem secara akurat. Kemudian yang berikutnya ada sistem pengendalian tugas. Ini pengendalian tugas untuk menghasilkan tugas yang efektif dan efisien, seperti yang dijelaskan di bab sebelumnya. Nah, ini untuk proses pengendalian formalnya seperti ini ya. Ini ada gambarnya seperti ini. Kalian juga bisa baca lebih lanjut di bukunya Antoni Govindarajan. Gitu ya. Kemudian, nah ini ada tipe organisasi. Itu ada 3, ada organisasi fungsional, ada unit bisnis, dan matriks. Seperti apakah bedanya? Kita lihat ilustrasinya. Nah, kalau fungsional itu seperti ini ya. Jadi berdasarkan fungsinya ya. Ini ada satu perusahaan, fungsinya dia sebagai manajer manufaktur, manajer marketing gitu ya, terus membawahi manajer-manajer. Seperti itu. Ini plan A, region B seperti itu. Tapi kalau unit bisnis berbeda lagi. Nah, unit bisnis X, Y, dan Z. Jadi kalau perusahaan punya 3 unit bisnis, pakaian, kemudian pakaian itu perusahaan pakaian, ada yang memproduksi lini bisnisnya kemeja, kaos, kemudian jeans. Nah, ini manajer di unit bisnis kaos, manajer di unit bisnis kemeja, manajer di unit bisnis jeans gitu ya. Tapi kalau di yang tadi fungsional ini tidak dibedakan mau kaos, mau jeans atau mau kemeja sama ya jadi satu, yang dibedakan berdasarkan fungsinya. Marketing, manufaktur gitu ya. Jadi berbeda konsepnya. Kemudian yang berikutnya ada, nah ini matriks. Kalau matriks itu perpaduan antara fungsional dan unit bisnis. Jadinya gambarannya seperti ini. Gitu ya. Oke. Kemudian, nah ini fungsi dari pengendali atau fungsi dari pengontrol. Nah, ini ada berbagai macam. Yang pertama jelas merancang dan mengoperasikan informasi dan sistem kendali. Yang kedua ada menyiapkan laporan keuangan termasuk yang SPT-an untuk pemegang saham dan pihak eksternal lainnya. Yang ketiga mempersiapkan dan menganalisis laporan kinerja. Yang berikutnya mengawasi audit internal dan yang terakhir mengembangkan personel di dalam organisasi. Ini yang nggak kalah pentingnya. Itu ya. Oke. Nah, ini ada terkait dengan relation to line organization. Ya, meskipun pengontrol itu biasanya bertanggung jawab untuk desain dan pengoperasian sistem yang mengumpulkan dan melaporkan informasi, tapi penggunaan informasi ini adalah tanggung jawab dari manajemen lini. Jadi pengontrol atau pengendali itu bukan bertanggung jawab ya. Dia hanya hanya mendesain dan mengoperasikan sistem saja. Sedangkan penggunaan informasinya itu merupakan tanggung jawab manajemen lini.
Pengontrol hanya bertanggung jawab untuk desain dan pengoperasian sistem. Untuk penggunaan itu tanggung jawabnya manajemen lini. Itu ya. Kemudian ini, nah ini pengendali atau controller atau pengontrol di unit bisnis itu seperti ini. Ada dua pilihan, ada dotted line dan solid line. Ya, ada yang sifatnya nih ya, corporate controller dan business unit controller ini terputus, dan dari business unit controller ke business unit manager ini yang saling terhubung. Itu ya. Dan ini kalau solid line itu sebaliknya. Business unit controller dan corporate controller ini yang saling terhubung, sedangkan business unit manager ini yang membantu saja. Seperti itu. Itu ya. Kemudian, nah ini ya, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi di hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.